Pernah kebayang nggak sebuah cerita film bisa bikin heboh pasar saham? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah momen yang luar biasa banget. Momen ketika sebuah studio film dari Indonesia itu nggak cuma jawara di box office, tapi juga di bursa efek. Angkanya ini nih, plus 49,52%. Gila kan? Dan ini bukan untung box office loh ya. Ini tuh lonjakan harga saham cuma dalam 1 hari perdagangan pertama. Cuma sehari. Jadi, ini cerita tentang hari di mana sebuah studio film bener-bener literally ya, bikin pasar saham gempar. Hari yang mengubah segalanya deh pokoknya. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mundur sedikit ke tanggal 7 Agustus 2018. Di hari itu, PT MD Pictures Tbk, studio di balik banyak banget film favorit kita, resmi go public di Bursa Efek Indonesia. Dan reaksi pasar waktu itu, wah, luar biasa fenomenal. Saking dahsyatnya kenaikan harganya, sampai-sampai kena yang namanya auto rejection. Itu artinya apa sih? Gampangnya, bursa sampai harus stop dulu perdagangannya sementara. Ini sinyal yang jelas banget kan? Artinya, minat investor tuh meledak. Tapi pertanyaannya, kok bisa sampai segitunya? Minat sebesar itu datang dari mana? Nah, buat ngerti ini kita harus lihat siapa sosok di balik layarnya. Karena ini tuh bukan cuma soal duit, tapi soal visi. Orangnya adalah Manoj Punjabi. Visinya keren banget. Lihat aja kutipannya ini. Dia percaya kalau film itu bukan cuma seni, tapi kekuatan yang bisa membentuk budaya. Jadi ya, layak dapat investasi serius. Cara berpikir kayak gini nih yang akhirnya mengubah segalanya buat industri kreatif kita. Dan ini bukan omong kosong, rekam jejaknya jelas banget. Coba kita lihat. Dari mulai mendominasi TV tahun 2000-an dengan sinetron-sinetron hits, terus bikin film-film yang ikonik banget, kayak Ayat-Ayat Cinta sama Habibie and Ainun. Nah, semua ini tuh yang ngebangun kepercayaan publik. Jadi semacam fondasi kuat gitu sebelum mereka loncat ke pasar modal di 2018. Oke, visi besar jelas butuh modal besar kan? Nah, sekarang ayo kita intip angka-angka di balik IPO ini. Sebenarnya berapa sih dana yang mereka kumpulin dan buat apa duitnya? Jadi mereka nawarin 1,3 miliar lembar saham, harganya Rp210 per lembar. Total dana segar yang berhasil dikantongin itu sekitar Rp274 miliar. Wow, ini bukan cuma angka ya, ini tuh benar-benar nunjukin keseriusan mereka. Nah, yang paling menarik tuh bukan cuma jumlahnya, tapi buat apa uangnya. Ini bukan buat bikin 1-2 film aja, terus habis. Enggak, mereka pakai buat bangun ekosistem. Jadi mereka ngunci talenta-talenta terbaik, perkuat haki, bahkan investasi di proyek animasi. Ini mikirnya udah jangka panjang banget. Dan disinilah ceritanya jadi jauh lebih besar dari sekedar satu perusahaan. Kenapa? Karena langkah MD Pictures ini ternyata nyiptain efek domino yang mengubah wajah industri film Indonesia seluruhnya. Coba dibayangin pergeserannya. Dulu, industri film itu seringnya dilihat kayak proyek seni aja, proyek idealis. Nah, setelah IPO ini, boom! Film mulai dilihat sebagai aset ekonomi yang serius. Perubahannya jelas banget. Dari yang tadinya cuma bisnis keluarga yang mungkin agak tertutup, jadi korporasi profesional, transparan, dan siap didanai besar-besaran. Jadi bisa dibilang IPO ini tuh kayak hari wisudanya industri film Indonesia. Momen di mana industri kita ini akhirnya naik kelas, diakui secara resmi sebagai pemain ekonomi yang matang, yang kredibel di mata para investor. Keren kan? Dan namanya juga wisuda ya. Pasti setelah itu pintunya kebuka buat jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini panggung global. Tiba-tiba aja mata dunia mulai ngelirik ke sini. Dan bener aja, dunia emang perhatiin. Keberhasilan IPO ini jadi sinyal yang kuat banget, bukan cuma buat kita di sini. Buktinya, di tahun 2021, ada raksasa teknologi global yang mutusin buat ikut masuk. Dan raksasa itu adalah Tencent Holdings. Mereka masuk dengan membeli 14,6% saham MD Pictures. Coba bayangin, ini kan validasi yang luar biasa banget ya. Perusahaan teknologi sekelas Tencent percaya sama struktur dan visinya studio film dari Indonesia. Ini bukti nyata kalau keputusan mereka buat jadi perusahaan terbuka itu tepat banget. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau sebuah film aja bisa jadi saham yang diperjualbelikan di bursa, kira-kira apa lagi ya batas selanjutnya buat industri kreatif? Mungkin emang bener batasan antara seni dan bisnis itu sekarang udah nggak sekaku yang kita bayangin dulu.